bidang teknologi dan informasi mengalami perkembangan pesat hingga memberikan dampak bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintahan dalam memberikan layanannya kepada masyarakat. Pemanfaatan teknologi digital telah menjadi perhatian khusus oleh pemerintah Republik Indonesia sejak disahkannya Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Sejumlah platform atau website diluncurkan oleh kementerian dan lembaga untuk memberikan layanan publik berbasis digital. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari keamanan data dan sistem yang digunakan, serta berbagai macam resiko teknologi informasi yang muncul, seperti kehilangan dan kebocoran data, hingga penjualan data yang bersifat ilegal. Nah, seperti apa langkah Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional melalui data center sebagai unit yang menyelenggarakan tugas dan fungsi mengenai penyusunan dan pengembangan inovasi sistem informasi di lingkungan Kementerian ATR BPN? Akan kita bahas lebih detail di Lomba Esai Agraria Nasional ke-9 bersama saya, Diva Alivia Nabila dari Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional mengenai strategi transformasi digital berstandar ISO 27701 di lingkungan data center Kementerian ATR BPN. Pada 2021 lalu, sebanyak 279 juta data peserta BPJS Kesehatan diduga bocor. Kementerian Komunikasi dan Informatika beberapa hari lalu memblokir situs Red Forums yang diduga menjual 279 juta data penduduk Indonesia yang bocor. Diklaim sebagai ulah hacker Bjorka, bahkan kabarnya ada 1,3 miliar data. Kemendagri mengeklaim masih terus melakukan investigasi, merespons dugaan kebocoran data pribadi baru-baru ini di Breach Forum. BSSN buka suara terkait rentetan peretasan data lembaga pemerintah maupun publik yang diduga dilakukan oleh hacker dengan nama akun. Kini, Kementerian ATR BPN mencanangkan roadmap transformasi digital hingga tahun 2025. Dimulai pada September 2019, Kementerian ATR BPN meluncurkan layanan berbasis digital sehingga cita-cita untuk meningkatkan ease of doing business di Indonesia dapat terlaksana. Untuk merealisasikan hal tersebut, layanan elektronik telah diluncurkan oleh Kementerian ATR BPN. Contohnya seperti HT elektronik, ROYA, peralihan dan perubahan hak, pendaftaran SK, SKPT, hingga pengecekan sertifikat. Dan yang terbaru, sejumlah 600 sertifikat elektronik telah diterbitkan untuk tanah aset. Tentunya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional harus melakukan transformasi digital melalui pelaksanaan tata kelola SPBE yang terpadu dalam rangka mendukung transformasi proses bisnis pemerintahan. Sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE menurut Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 23 Tahun 2021 adalah penyelenggaraan pemerintahan oleh Kementerian ATR BPN yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi guna memberikan layanan kepada pengguna SPBE berdasarkan tata kelola SPBE di lingkungan Kementerian ATR BPN. Tata kelola SPBE Kementerian ATR BPN dilakukan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE yang diantaranya meliputi arsitektur SPBE, peta rencana, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, keamanan, dan layanan SPBE. Sebagai salah satu unsur SPBE, yaitu arsitektur SPBE, memuat referensi arsitektur dan domain arsitektur. Nah, pada penerapan domain arsitektur keamanan inilah dapat diwujudkan melalui sistem manajemen keamanan informasi yang berstandar ISO 27701. ISO 27701 merupakan salah satu sertifikasi yang memfokuskan pada manajemen keamanan informasi. Lalu seberapa urgensikah ISO 27701 ini digunakan untuk layanan digital? Tentunya implementasi ISO 27701 ini dapat meningkatkan keamanan sistem informasi dengan harapan supaya sesuai dengan SOP sehingga data yang disimpan tentunya lebih aman. Dan saat ini ISO 27701 telah di-upgrade menjadi ISO 27701-2022 dari yang sebelumnya bernama ISO 27701-2013. ISO 27701-2023 telah diperoleh data center, dan kini dengan adanya upgrading tersebut,
Diikuti pula upgrading sertifikasi oleh data center menjadi ISO 27001-2022. Bentuk strategi transformasi digital dalam manajemen keamanan informasi yang berstandar ISO 27001 di lingkungan data center diwujudkan melalui implementasi kontrol baik bagi lingkungan data center maupun bagi layanan pertanahan di kantor pertanahan. Dalam mengimplementasikan kontrol Aneks A, data center menyusun prosedur-prosedur sebagai pedoman pelaksanaan ISO 27001. Terdapat 4 kategori kontrol ISO 27001-2022 yang dimuat dalam kontrol Aneks A tersebut. Yang pertama yaitu kontrol orang. Implementasi kontrol orang di lingkungan data center dilakukan dalam bentuk kesepakatan dan penandatanganan Non-Disclosure Agreement, yaitu perjanjian mengikat yang menjabarkan informasi rahasia yang bisa diakses dan disebarluaskan sehingga menjadi upaya untuk mencegah kebocoran dan penyalahgunaan data. Sedangkan dalam implementasi pada layanan pertanahan, kontrol orang ini diwujudkan dalam bentuk verifikasi akun pada fasilitas aplikasi mitra ATR BPN sehingga hanya orang atau perwakilan badan hukum tertentu yang mendapatkan akses untuk mengajukan permohonan berkas di aplikasi tersebut. Yang kedua, kontrol perusahaan. Dalam sertifikasi ISO 27001 ini, ditunjuk orang-orang yang tentunya memiliki wewenang dan tugas pokok fungsi untuk menangani strategi sertifikasi dalam manajemen keamanan informasi. Penunjukan melalui SK pimpinan tersebut merupakan kontrol berupa kebijakan instansi yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang ditunjuk. Selanjutnya untuk kontrol yang ketiga, yaitu kontrol teknologi. Melalui pedoman-pedoman yang telah dibuat, kontrol teknologi di lingkungan data center diwujudkan dengan optimalisasi melalui clearing system pada data pribadi pada infrastruktur yang tersedia. Tidak hanya itu, bentuk kontrol teknologi juga dilaksanakan dengan penggunaan TTE yang telah berasosiasi dan diterbitkan oleh BSRE, baik itu berlaku pada dokumen administrasi maupun produk-produk pelayanan pertanahan seperti HTL, pengecekan sertifikat, dan juga SKPT. Yang terakhir yaitu kontrol fisik. Aktualisasi kontrol ini melalui penggunaan kartu akses yang sifatnya terbatas hanya bagi tenaga dan pegawai di lingkungan data center untuk mengakses ruangan selain ruangan lobi. Aktualisasi ISO 27001 di lingkungan data center tidak hanya dilakukan sekali, namun disertai pula dengan aktualisasi jangka panjang melalui audit surveillance atau audit eksternal untuk pemantauan berkala penerapan sistem manajemen keamanan informasi. Dan saat ini, optimalisasi ISO 27001-2022 sedang digaungkan oleh data center dengan percobaan sertifikasi bagi layanan elektronik, yaitu HTL dan pengecekan. Nah, Sobat Agraria, itu tadi merupakan penjelasan strategi transformasi digital berstandar ISO 27001 di lingkungan data center Kementerian ATR BPN. Sekian dulu Sobat Agraria, saya Diva Alivia Nabila, terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.